Waalaikumsalam, silakan masuk kak. Ya kak. Silakan duduk kak. Sebelumnya perkenalkan dulu ya kak, nama saya Dian Ciprianti, biasa dipanggil Kak Dian. Saya ahli gizi di klinik ini. Kalau boleh tahu kakak dengan siapa? Nama saya Brandon Putri Dewi, biasa dipanggil Vira. Oh iya kak Vira, ada yang bisa saya bantu kak? Jadi gini kak, saya ada masalah dengan berat badan saya. Saya bingung harus bagaimana. Sebelumnya Kak Vira, apakah sudah mengetahui berat badan sama tinggi badan Kak Vira saat ini? Iya kak, kemarin itu saya mengantarkan anak saya ke klinik sekitar 1 minggu yang lalu. Nah, saya mengukur TB dan BB saya. Untuk TB-nya itu sekitar 153, untuk berat badannya itu 38 kilo. Begini Kak, untuk cara mengetahui berat badan ideal atau tidak harus menggunakan rumus IMT ya. Nah, rumusnya itu IMT sama dengan berat badan per tinggi badan kuadrat. Tapi tinggi badan kuadratnya itu kita konversikan terlebih dahulu ke satuan meter. Jadi di sini saya bantu hitungkan untuk IMT Kak Vira ya. Nah, IMT dari Kak Vira setelah saya hitung ternyata hasilnya 16,24. Ini termasuk kategori kurus tingkat sedang ya Kak. Kenapa ya kak berat badan saya bisa tidak ideal seperti itu? Begini Kak, berat badan tidak ideal itu disebabkan oleh banyak faktor, yaitu yang pertama kurangnya asupan makanan, aktivitas fisik yang tinggi, gaya hidup yang genetik. Dan apakah Kak Vira sudah melakukan beberapa faktor tersebut dengan benar? Oh jadi gitu ya kak, memang benar sih kak. Jika dilihat dari faktor tersebut memang saya jarang makan, terus kayak malas buat makan gitu. Kalau aktivitas biasanya ringan-ringan saja seperti mencuci piring, terus menyapu. Sehari biasanya makan berapa kali Kak? Tidak tentu kak, biasanya itu 2 kali sehari, terus 1 kali cemilan. Itu pun mungkin jika saya mood aja. Oh, nah di sini dapat kita amati bahwa kakak kurang asupan makanan ya. Selain itu, apakah ada faktor lain Kak? Enggak, cuma itu aja. Baik Kak, di sini kan bebek kakak kurang. Kira-kira kakak bisa atau tidak jika merubah kebiasaan makannya? Tujuannya agar bebek kakak bisa mencapai berat badan yang ideal. Insya Allah saya usahakan kak. Begini Kak, untuk mengetahui asupan makanan dan mengubah kebiasaan makanan kakak, yang pertama saya akan melakukan recall terkait asupan makanan kakak yang kemarin. Apakah kakak bersedia jika dilakukan survei konsumsi pangan? Iya kak, saya setuju. Terkait food recall merupakan metode untuk menanyakan asupan makanan kakak 1 kali 24 jam dari kemarin ya Kak. Di sini saya akan memulai untuk memasak. Untuk yang pertama, nama kakak, Nama saya Al-Quradan Putri Dewi. jenis kelamin, usia, Usia 20 tahun. berat badan, Berat badan 38. tinggi badan 150 cm. 150. Nah, untuk kemarin setelah bangun pagi kakak mengkonsumsi apa saja? Kemarin saya bangun tidur itu mengkonsumsi air putih saja. Lalu untuk makan paginya Kak? Makan paginya nasi, terus ayam goreng, sama tumis kangkung. Setelah itu, apakah kakak mengkonsumsi cemilan atau makanan yang lain? Kemarin saya minum jus kak, Jus. jus angkat. Kalau untuk makan siangnya Kak? Makan siangnya itu kemarin nasi, terus semur tahu, sama telur. Untuk siangan siangnya Kak? Nah saya tidak mengkonsumsi apa-apa kak. Malamnya? Tidak juga. Nah, selanjutnya saya ingin mendata kakak tentang formulir FFQ ya Kak. Jadi ini nanti kakak bisa menjawab pertanyaan dari saya.
apabila kakak mengkonsumsinya lebih dari 1 kali per hari atau 1 kali per hari atau 4-6 kali per minggu, 1-3 per minggu atau 1-3 kali per bulan ataupun tidak pernah. Dan untuk yang pertama di sini ada makanan pokok, dan yang kedua ada lauk hewani, yang ketiga lauk nabati, dan yang keempat sayur-sayuran, kelima buah-buahan, dan yang terakhir ada suplemen. Jadi kita mulai ya kak. Konsumsi beras atau nasi, Kak Vira mengkonsumsinya berapa? Lebih dari sekali kak dalam sehari. Untuk mie 4-6 kali seminggu. ketan 1-3 bulan. 1-3 per bulan ya kak. Iya. Terus untuk roti 1-3 kali per minggu. kalau untuk biskuit kak, Biskuit 4-6 kali per minggu. jagung Untuk jagung 1-3 kali per bulan. kentang 4-6 kali per minggu. kalau singkong Singkong tidak pernah kak. sukun kak, Sukun juga tidak pernah kak. ubi jalar Ubi jalar 1-3 kali dalam 1 bulan. tepung terigu Tepung terigu 4-6 kali per minggu. tepung tapioka, Tepung tapioka sama kak. tepung sagu. Tidak pernah. Untuk yang kedua ya ini tadi lauk hewani, yang pertama daging sapi. 1-3 kali dalam seminggu. Kalau untuk daging kambing Daging kambing 4-6 kali itu kak. daging ayam Daging ayam 1-3 kali dalam seminggu. hati sapi Hati sapi 4-6 kali dalam seminggu. seminggu, hati ayam Hati ayam 1-3 kali dalam sebulan. ikan segar, Ikan segar 3-4 kali dalam seminggu. bandeng, Bandeng tidak pernah. mujair, Tidak pernah. pindang. 3-4 kali dalam seminggu. Untuk lele, Tidak pernah. udang, Udang 3-4 kali dalam seminggu. kerang, Tidak pernah kak. kepiting, Kepiting tidak pernah. cumi, Cumi 3-4 kali dalam sebulan. telur ayam, 3-4 kali per minggu. telur bebek, Telur bebek tidak pernah. sekarang ada yang ketiga yaitu lauk nabati. Yang pertama kedelai, Kedelai 1-3 kali dalam sebulan. kacang hijau, Kacang hijau juga sama. kacang merah, 3-4 kali dalam seminggu. tempe, Tempe 3-4 kali dalam seminggu. tahu, Tahu sama. kacang tanah, Kacang tanah 3-4 kali dalam sebulan. kacang polong, Tidak pernah. kacang koro. Tidak pernah. Selanjutnya sayur-sayuran. Yang pertama ada bayam, 1-3 kali dalam seminggu. yang kedua kangkung, sawi, Sawi sama. kembang kol, 3-4 kali dalam seminggu. kubis, Satu kak. wortel, 3-4 kali. jamur, Jamur 1-3 kali dalam sebulan itu kak. buncis, 3-4 kali dalam seminggu kak.
terong, terong 1-3 kali dalam seminggu, labu siam, lalu siang 3-4 kali dalam seminggu. selanjutnya tabel buah-buahan. Yang pertama ada alpukat, 1-3 kali dalam sebulan Kak. apel, Apel tidak pernah, jeruk, 3-4 kali dalam seminggu, jambu biji, 1-3 kali dalam sebulan, salak, tidak pernah. semangka, Semangka 3-4 kali dalam seminggu, melon, melon 1-3 kali dalam sebulan, pisang, pisang seminggu 3 kali, kelengkeng, tidak pernah, buah naga. tidak pernah. Untuk yang terakhir ada tabel suplemen. Yang pertama susu, Susu hampir setiap hari Kak. vitamin C, Vitamin C 3-4 kali dalam seminggu, vitamin B, 1-3 kali dalam sebulan, tablet Fe. FB 1-3 kali dalam sebulan. Nah, jadi setelah dilihat dari form recall, memang asupan kakak dalam sehari itu kurang untuk memenuhi kebutuhan kakak. Oh iya Kak, jadi untuk rekomendasi asupan makanan yang harus dikonsumsi itu seperti apa ya Kak? Begini kak, apakah kakak sendiri sebelumnya memiliki alergi makanan atau ada makanan yang tidak disukai? Untuk alergi saya tidak ada. Baik kak, di sini saya menyarankan untuk diet yang bisa dilakukan oleh Kak Vira, yaitu diet ITPT. Perlu diperhatikan juga untuk terkait dengan frekuensi makanannya harus teratur, yaitu 3 kali makan utama dan 2 kali selingan. Jadi misal gini kak, kakak makan pagi, selingan pagi, nanti makan paginya bisa dimulai dari pukul 7, selingan pagi bisa pukul 10, dan makan siang jam 1 atau jam 2, terus selingan siangnya jam 4 sore, itu makan malamnya jam 7 malam ya kak. Oh gitu, baik Kak, saya paham. Mungkin jika masih ada yang kurang jelas bisa kakak tanyakan. Tidak Kak, Apabila sudah jelas, ini saya ada kartu nama. Bila kakak membutuhkan saya atau ingin bertanya tentang apa, bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di situ. baik Kak, terima kasih. Baik kak, di sesi konseling saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa tetap semangat ya kak untuk mencapai bibit ideal. Terima kasih Kak atas saran dan motivasinya. Ya kak, sama-sama. Terima kasih juga atas kerjasamanya hari ini. Hati-hati di jalan ya kak. Terima kasih ya Kak. Terima kasih ya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan kak. Iya Kak.